Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Yuniasi Ita Hadiani, mahasiswa PPG mata pelajaran guru kelas MI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 254041307747 pada hari ini Sabtu tanggal 24 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Darul Hikmah Al-Fatimiyah kelas 5 mata pelajaran IPAS dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar hari ini, seperti biasa ya, kalian berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita bisa bermanfaat. Yuk silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dah, Bu Guru absen dulu ya. Adinda hadir. Ahmad Gaddafi hadir. Rafli tidak hadir. Aisyah tidak masuk. Azza hadir. Akila hadir. Almer hadir. Balkis hadir. Chandra hadir. Dulu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dalam hitungan ketiga kita menyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Hari ini hari apa, Nana? Hari Sabtu. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS, yaitu materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah kalian sudah tahu apa pertumbuhan itu? Sudah tahu? Oke. Nah, biar kita lebih memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita akan melihat video terlebih dahulu. Disimak baik-baik ya videonya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tahukah kamu, setiap makhluk hidup termasuk manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yuk kita simak video pembelajaran pada hari ini. Pertama-tama, apa yang Anda lihat dari gambar ini?
Gambar ini menunjukkan suatu proses pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan artinya tubuh kita bisa bertumbuh besar dan berat. Misalnya, kamu yang dulu pendek berubah menjadi tinggi. Kamu yang dulu kurus berubah menjadi pendek. Itu artinya kamu mengalami pertumbuhan pada tubuhmu. Selanjutnya adalah perkembangan. Perkembangan artinya bertambahnya kemampuan tubuh pada manusia seperti kemampuan berbicara, berjalan, sampai berpikir. Misalnya, kamu yang dulu hanya bisa berjalan, sekarang kamu bisa berlari. Itu artinya kamu mengalami perkembangan dalam hidupmu. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia terjadi secara bertahap. Yuk kita lihat tahap-tahapannya. Pada usia 0 sampai 5 tahun, tubuh masuk kerja, baru bisa belajar sampai berjalan. Pada usia 6 sampai 12 tahun, sudah mulai belajar di sekolah, bermain dan berhitung. Pada usia 12 sampai 18 tahun, tubuh sudah mengalami pubertas. Sudah. Dari video yang kalian simak tadi, apa saja perubahan yang ada pada diri kalian mulai dari bayi hingga sekarang? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, Mas. Tidak apa-apa, ayo. Perubahannya dari bayi hingga sekarang. Apa yang kalian lihat dari tubuh kalian? Perubahannya? Kenapa, Nak? Bisa bicara, apalagi? Bisa berjalan, bisa berpikir, apalagi? Bisa berlari. Bisa apa? Bisa melompat. Kalau kalian masih dari bayi, masih kecil, perkembangan kalian itu masih sangat dini. Jadi, kalau bedanya pertumbuhan dan perkembangan kalian sudah bisa membedakan? Sudah bisa membedakan? Nah, karena biasanya di antara anak-anak itu ada yang bilang kalau ada yang temannya gemuk, yang satunya tinggi. Dia akan bilang tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Nah, pernah dengar kata-kata seperti itu? Pernah dengar? Di iklan, ya, di iklan itu biasanya tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Akan tetapi, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu bukan dari bentuk tubuh. Kalau pertumbuhan, kita bisa melihat secara fisik. Kita bisa melihat tubuh kita. Tubuh kita yang mulai dari bayi, masih kecil hingga terus menginjak masa remaja, dewasa, sampai tua, itu adalah pertumbuhan. Dari kecil, tinggi, terus bisa besar, itu namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan itu merupakan kemampuan yang terjadi pada diri kita. Misalkan, kecil kita tidak bisa berbicara dengan sempurna. Kita hanya mengeluarkan kata A, misalkan ya, Bu, gitu. Tapi ketika usia kita sudah bertambah, kita akan bisa berbicara dengan sempurna. Bisa sudah mengenal nama ibu, ayah, aku. Nah, itu sudah namanya perkembangan pada diri kita. Kalian tentu juga merasakan pada diri kalian sendiri perkembangan yang terjadi pada diri kalian. Tadi sudah disebutkan, bisa berbicara, bisa berlari, ya. Apakah kalian juga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik? Bisa? Tadi di video juga dijelaskan bahwasanya perkembangan itu dan pertumbuhan pada manusia ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama tadi faktor apa? Faktor apa? Itu, yang ada gambarnya orang tua, faktor apa namanya? Faktor keturunan. Ya, kalau orang tua kalian tinggi, maka kalian itu juga akan bertumbuh semakin
tinggi. Kalau orang tua kalian pendek, nanti kalian juga akan tumbuh pendek. Itu dipengaruhi oleh faktor genetik, namanya faktor orang tua. Dan ini yang paling mempengaruhi juga ke pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita, yaitu tentang faktor makanan. Siapa di sini yang masih suka makan makanan yang tidak sehat? Suka makanan yang tidak sehat. Makanan siap saji, mie instan. Nah, mulai dari sekarang itu dikurangi ya nak ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap faktor perkembangan tubuh kita. Apa Bu Guru? Misalkan makanan yang sehat apa? Makanan yang sehat itu tidak harus mahal. Makanan yang sehat itu makanan yang dimasak sendiri oleh ibu kalian. Jangan sering-sering jajan di luar. Siapa yang suka kotel? Suka kotel? Suka semua ya kalau kotel ya. Tapi jangan sering-sering, karena itu juga mempengaruhi perkembangan pola pikir kita. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah paham semua bedanya perkembangan dan pertumbuhan? Sudah paham? Coba yang kelompok sini dulu, apa perkembangan itu? Perubahan dalam tubuh. Perubahan di fisik kita. Kalau perkembangan yang di kelompok sini, apa perkembangan? Perubahan? Bukan, itu pertumbuhan. Yang perkembangan? Perubahan apa? Kemampuan tubuh kita. Itu bedanya perkembangan dan pertumbuhan. Ketahui pubertas pada perempuan dan pubertas pada anak laki-laki. Apa itu pubertas? Kalian sekarang usianya berapa? Ada yang 11, 10, ada yang 12 tahun? Tidak ada ya? 10 sampai 11 tahun. Berarti kalian itu sudah menginjak masa apa? Masa remaja. Di masa remaja ini setiap manusia mengalami yang namanya pubertas. Nih, kalau yang perempuan di sini ada gambar. Yang perempuan ditandai dengan munculnya jerawat. Ada yang sudah berjerawat di sini? Oh, sudah berjerawat. Oke. Yang kedua, payudara membesar. Ya. Yang ketiga, pinggul membesar. Dan yang terakhir yaitu menstruasi bagi anak perempuan. Kalau kalian sudah mengalami hal-hal yang seperti ini untuk anak perempuan, berarti kalian sudah mengalami yang namanya pubertas. Apa? Pubertas. Dan usia kalian sudah menginjak usia remaja. Kita refresh dulu, kita bernyanyi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kita nyanyi bersama-sama. Dengan menggunakan lagu Dunia Nyata oleh Dunia. Sekarang kita nyanyikan berbagai tahap pertumbuhan, embrio, janin, dan juga bayi. Itulah masa kita pertama, balita, masa remaja, 17, 50, masa dewasa, dan yang terakhir adalah manula, 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Nah, mana tepuk tangannya dulu semuanya?
Oke. Sekarang Bu Guru akan membagikan lembar kerja. Ayo dibagi, harus kerja semua. Nih lemnya. Ayo kerja semua, kerja semua. Nih caranya sambil dilihat ya. Nah tuh. Caranya sambil dilihat. Ayo. Digunting itu dibagi dua dulu, dibagi dua. Nah, iya kan ada yang warnai dibagi dua. Nah, bagus dibagi dua dulu, ada yang warnai, ada yang putihnya. Nah, begini dibagi dua dulu itu, dibagi dua. Itu digunting bagi dua dulu, nanti diwarnai, dikasih ke temannya. Dah, coba yang kerja tangannya ya, mulutnya sementara dikunci, klek. Jangan rame, jangan rame. Nah, kasih ini ada lagi ini. Pinjam katanya. Pinjam ini. Ini. Berarti luruskan nak, luruskan dulu nak, ini. Luruskan, ini, ya. Iya sini. Sana. Nah sudah yuk, duduk anak solih solihah. Duduk lagi yang rapi lagi. Yuk. Dah, jangan coba ditaruh apa itu mainannya ditaruh dulu. Nah, sudah semua ya mengerjakan? Sudah semua? Nah, sekarang maju perwakilan per kelompok 2 orang membawakan proyeknya ke depan. Itu boleh perempuan saja, boleh laki-laki saja, tetapi pekerjaannya yang dibawa laki-laki sama perempuan. Contohnya dari kelompok 1 dulu, sini siapa yang mau maju? Ayo, ya kasih semangat. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, jangan. Ayo maju mas, ayo maju sini. Ya sudah, itu yang perempuan. Sekarang yang laki-laki dipresentasikan. Nah, dikasih tahu ke temannya gini. Nah, ya.
Membesar. Besar. Tumbuh rambut halus. Sudah itu ya. Dah, Mas apa satunya dah? Mas Yahya. Tepuk tangan dulu buat Mas Almer dan Mas Yahya. Yo, terima kasih ya. Barusan kita mulai dari pubertas laki-laki. Biar lebih jelas. Di sini ada gambarnya anak laki-laki. Anak laki-laki. Betul, seperti ini laki-laki gambarnya. Betul? Betul ya, rambutnya pendek. Pakai celana apa pakai rok? Pakai rok? Oh, pakai celana. Oke. Pubertas laki-laki yang pertama, ciri-cirinya adalah apa ini? Berjerawat. Terus mempunyai dada yang bidang. Terus suaranya besar dan tumbuh bulu halus. Itu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Untuk kesimpulan dari pubertas anak perempuan yang kalian presentasikan, ini gambarnya siapa? Anak laki-laki apa anak perempuan? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ditandai dengan adanya rambut yang panjang dan memakai rok. Apakah ada laki-laki yang pakai rok? Ada ya. Jadi ciri-cirinya ini. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Yang pertama sama dengan anak laki-laki yaitu berjerawat. Kemudian yang kedua yaitu apa? Payudara membesar. Yang ketiga, pinggul membesar. Yang keempat yaitu menstruasi ini hanya terjadi pada perempuan. Yang sama hanya berjerawat saja. Jadi pubertas antara anak laki-laki dan perempuan, masa pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak sama. Antara laki-laki sama perempuan itu tidak sama. Karena kalau pertumbuhan anak laki-laki itu biasanya lebih cepat daripada anak perempuan. Contohnya, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Contoh yang kedua, laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Dan kalian sudah memasuki usia yang namanya usia remaja dari umur 11 tahun sampai 17 tahun. Kalau dari umur 0 sampai 5 tahun itu namanya usia apa? Balita. Oke. Dari umur 6 tahun sampai umur 10 tahun apa? Anak-anak. Dari umur 11 tahun sampai 17 tahun remaja. 17 tahun sampai 50 tahun dewasa. 50 tahun ke atas usia lanjut atau manula. Sudah paham semua ya? Paham? Sudah bisa membedakan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Sudah? Oke, kalau sudah tepuk tangan dulu semuanya. Dah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.